Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita punya cerita yang seru banget, dan mungkin agak di luar dugaan. Seorang bule asal Belanda yang ikut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, ternyata harus menerima kenyataan pahit saat ikut lomba tarik tambang melawan warga lokal. Siapa sangka, kekuatan gotong royong dan semangat 17-an warga Indonesia bisa mengalahkan tenaga bule yang katanya kuat itu. Lomba ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal kebersamaan, tawa, dan semangat perayaan yang bikin momen tanggal 17 Agustus selalu dirindukan setiap tahunnya. Dan kali ini, si bule Belanda ini benar-benar merasakan sendiri bagaimana meriahnya suasana lomba khas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu. Subscribe ke channel ini biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan tulis di kolom komentar kamu lagi nonton dari kota mana nih, siapa tahu ada yang dari kampung halaman kamu juga. Kalau sudah siap, yuk kita mulai kisah serunya. Welcome to Montesa Channel. Namanya Jeroen van Dijk, seorang pria berusia 27 tahun asal Rotterdam, Belanda. Jeroen bukan sembarang turis biasa. Ia dan 10 orang temannya sesama warga Belanda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sedikit berbeda tahun ini. Bukan ke Bali, bukan ke destinasi wisata mainstream, mereka memilih datang ke Indonesia bukan sekadar untuk liburan, tapi untuk menyaksikan dan merasakan sendiri seperti apa kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Sudah sejak beberapa bulan sebelumnya, mereka merencanakan perjalanan ini. Semua berawal dari cerita teman mereka yang pernah tinggal di Indonesia dan berkata, "Kalau kalian belum pernah merayakan 17-an di Indonesia, berarti kalian belum benar-benar kenal budaya rakyatnya." Kalimat itu membekas di kepala Jeroen. Sebagai seseorang yang suka menjelajahi budaya lokal, ia tertantang. Baginya, ini bukan cuma soal melihat upacara atau bendera berkibar, tapi tentang masuk ke dalam kehidupan masyarakat, menyatu dengan warga, dan ikut merasakan semangat nasionalisme yang katanya begitu terasa bahkan sampai ke gang-gang kecil. Begitu tiba di Indonesia beberapa hari sebelum tanggal 17 Agustus, Jeroen dan teman-temannya langsung menyatu dengan kehidupan warga. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi penuh dengan kehangatan. Dan benar saja, sejak pagi, suasana kampung sudah hidup. Anak-anak berlarian membawa bendera kecil, ibu-ibu menyiapkan konsumsi untuk lomba, bapak-bapak mulai memasang tali tambang di lapangan. Jeroen yang awalnya hanya berniat jadi penonton, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. "Ini lebih meriah dari yang aku bayangkan," katanya sambil tertawa, melihat warga bersorak-sorai menyemangati peserta lomba makan kerupuk. Namun, kejutan sesungguhnya masih menunggu. Tak disangka-sangka, Jeroen akan ikut serta dalam salah satu lomba paling seru sekaligus paling menantang, tarik tambang. Pagi itu, langit tampak cerah, udara desa yang masih segar bercampur dengan semangat warganya yang sudah sibuk sejak matahari baru terbit. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut gang, umbul-umbul warna-warni menghiasi jalan kecil yang menjadi pusat kegiatan hari itu. Suara musik nasionalis dan tawa anak-anak terdengar bersahutan, menciptakan suasana khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Di lapangan kecil di tengah desa, warga sudah berkumpul. Ada ibu-ibu dengan seragam merah putih duduk rapi di tikar sambil membawa makanan kecil. Anak-anak berbaris menunggu giliran lomba. Bapak-bapak tampak sibuk menyiapkan perlengkapan, termasuk sebuah tali tambang besar yang digelar tepat di tengah lapangan. Inilah yang ditunggu-tunggu, lomba tarik tambang. Lomba yang bukan hanya soal kekuatan, tapi juga kekompakan. Jeroen berdiri di pinggir lapangan, masih dalam posisi penonton. Matanya berbinar, wajahnya terlihat kagum menyaksikan semua yang terjadi di depannya. Ini jauh berbeda dari perayaan yang pernah ia alami di negaranya. Di sini, semangatnya terasa. Semua ikut terlibat, tua, muda, anak-anak, bahkan nenek-nenek pun ikut bersorak. Saat salah satu tim bersorak kemenangan setelah berhasil menarik lawannya hingga melewati garis tengah, suara riuh pun pecah. Jeroen dan teman-temannya ikut bertepuk tangan. Beberapa warga menoleh ke arah mereka, tersenyum, dan mulai mengajak mereka lebih dekat ke tengah keramaian. Seorang panitia, dengan gaya khas orang Indonesia yang ramah dan penuh semangat, mendekat dan berkata, "Ayo, Mas Bule juga ikut, biar tahu rasanya ditarik warga kampung." Awalnya, Jeroen tertawa dan menggeleng pelan, tapi dorongan dari teman-temannya dan sambutan hangat dari warga membuatnya tidak bisa menolak lebih lama. Ia pun setuju ikut serta dalam lomba tarik tambang putaran selanjutnya. Wajahnya berbinar antara gugup dan antusias.
Warga langsung bersorak ketika diumumkan bahwa akan ada tim bule yang ikut bertanding. Beberapa warga bahkan spontan menyebut, "Wah, seru ini, bule lawan warga kampung." Dengan cepat, dua tim pun dibentuk. Di satu sisi, Jerun bersama 5 teman bulenya berdiri sambil mencoba menggenggam tambang besar yang kasar. Di sisi lain, 6 warga lokal dengan pakaian sederhana tapi wajah penuh percaya diri berdiri tegak, siap menyambut tantangan. Jerun sempat bingung memegang tambang dengan benar. Seorang bapak di seberang tertawa kecil dan memberi isyarat cara menggenggam yang kuat. Suasana pun semakin hangat. Lomba belum dimulai, tapi tawa sudah pecah di mana-mana. Sorak-sorai terdengar dari para penonton yang berkumpul mengelilingi arena. Anak-anak berdiri paling depan sambil berteriak menyemangati tim kampung mereka. Beberapa orang tua bahkan sudah bersiap memegang ponsel untuk merekam momen langka ini. Orang asing ikut lomba 17-an di kampung mereka. Semua sudah siap. Jerun merapatkan genggamannya di tambang. Ia melirik ke teman-temannya, memberi anggukan. Mereka tampak serius tapi penuh semangat. Namun, satu hal yang belum mereka sadari, tim lawan mereka bukan sekadar warga biasa. Mereka adalah para juara bertahan tarik tambang sekampung. Sudah puluhan kali mereka ikut lomba ini setiap tahun, dan mereka tahu persis kapan harus menarik, kapan harus bertahan, dan bagaimana membaca ritme lawan. Semuanya bersiap, hitungan mundur dimulai, 3, 2, 1. Dan tambang pun mulai ditarik. Sebelum lomba benar-benar dimulai, suasana di lapangan berubah menjadi sedikit lebih serius, meski tetap diselimuti tawa dan canda. Para penonton semakin ramai, menyemut di pinggiran arena, membentuk lingkaran besar. Kamera ponsel mulai diangkat. Beberapa warga bahkan sudah menyebut-nyebut nama tim masing-masing, seolah mereka sedang menyaksikan pertandingan final tingkat nasional. Di salah satu sisi tambang, Jerun dan teman-temannya berkumpul untuk berdiskusi cepat. Mereka mulai mencoba menyusun strategi, meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah mengikuti lomba tarik tambang seumur hidup. "Tarik bareng, jangan sendiri-sendiri ya," kata salah satu dari mereka sambil mencoba mempraktikkan gerakan menarik tali ke belakang. Jerun mengangguk, meski bahasa yang digunakan campur aduk, semangatnya sudah mulai terasa. Ia memutar bahu, melonggarkan otot tangan, dan mencoba menyesuaikan pijakan kaki di tanah yang sedikit berpasir. Beberapa dari mereka sempat mengeluh pelan, "Tali ini kasar juga, ya," tapi mereka tetap tertawa dan melanjutkan. Salah satu dari mereka bahkan sempat iseng menempelkan plester di tangan karena takut lecet. Sementara Jerun tampak serius. Ia tahu ini bukan lomba biasa. Ini adalah momen berharga, momen ketika dia bisa benar-benar terlibat dalam budaya lokal, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai peserta aktif. Di seberang, tim warga lokal tidak banyak bicara. Mereka tidak butuh diskusi panjang. Tubuh mereka mungkin tidak sebesar Jerun dan kawan-kawan, tapi mereka sudah terbiasa. Bukan hanya karena sering ikut lomba, tapi karena mereka tahu satu hal penting, kekuatan terbesar bukan di tangan, tapi di kekompakan. Bapak-bapak itu berdiri tenang, saling menepuk bahu satu sama lain. Mereka tidak kelihatan tegang, bahkan beberapa masih sempat bercanda. "Tenang, kita gak usah buru-buru, tunggu mereka capek sendiri," ujar salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Yang lain hanya mengangguk, dan mulai mengencangkan ikat pinggang serta menggulung lengan baju. Pakaian mereka mungkin sederhana, kaos oblong dan celana pendek, tapi semangat dan rasa percaya diri mereka terpancar jelas dari mata mereka. Seorang panitia lomba maju ke tengah dan memberi aba-aba, memastikan semua tim sudah siap. Ia memberi sedikit penjelasan tentang aturan, tidak boleh menginjak tali, tidak boleh duduk, dan yang melewati garis duluan dianggap kalah. Jerun mendengarkan dengan saksama. Walau sebagian arahan panitia hanya ia pahami lewat gerakan tangan dan teriakan warga yang menerjemahkan dengan gaya santai. Sebelum aba-aba diberikan, Jerun melihat sekeliling. Ia memperhatikan senyum warga, anak-anak yang tertawa lepas, dan teman-temannya yang kini sama semangatnya dengan dirinya. Dalam hati, ia berkata, "Ini lebih dari sekadar lomba. Ini tentang merayakan sesuatu yang jauh lebih besar." Ia menarik napas dalam, menggenggam tambang kuat-kuat, lalu merunduk sedikit. Teman-temannya ikut menyesuaikan posisi, kaki ditanam kuat-kuat di tanah, semua sudah di posisi masing-masing. Di sisi seberang, warga kampung juga sudah siap, tanpa banyak bicara, mereka berdiri dengan posisi mantap, mereka tahu kapan saat yang tepat untuk mulai menarik, dan kapan saatnya bertahan, mereka tidak perlu aba-aba dari pelatih, puluhan kali ikut lomba ini sudah cukup membuat mereka tahu bahwa ritme dan kekompakan adalah kunci kemenangan. Panitia mulai menghitung mundur lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Tali mulai menegang, wajah-wajah mulai serius.
tarikan pertama akan menentukan semuanya. Dan di detik itulah, momen tak terduga pun dimulai. Begitu aba-aba mulai terdengar lantang dari panitia, suasana seketika berubah, tak ada lagi tawa atau candaan, semua perhatian tertuju pada tambang yang kini mulai bergerak perlahan. Tarikan pertama datang dari tim Jerun, 6 bule, termasuk dirinya, menarik dengan kekuatan penuh. Otot mereka menegang, kaki menjejak kuat di tanah, dan wajah mereka berubah serius. Sorak-sorai langsung menggema dari penonton. Beberapa warga kaget, karena tali benar-benar bergeser ke arah tim bule. "Wah, kuat juga ya bulenya," teriak seorang ibu dari pinggir lapangan. Jerun dan timnya mulai merasa percaya diri. Beberapa detik awal mereka unggul. Tali terus bergeser sedikit demi sedikit. Teman-temannya mulai berteriak satu sama lain, menyemangati agar tetap menarik bersamaan. Wajah Jerun memerah karena menahan tenaga, matanya fokus ke tambang yang sudah membuat telapak tangannya memerah. Namun, tim warga lokal di seberang masih tenang. Meski sedikit terdorong, kaki mereka belum bergeser jauh. Salah satu dari mereka, yang berdiri paling belakang dan tampak paling senior, memberi aba-aba dengan suara pelan namun tegas. Ia berkata, "Tahan dulu, tahan, nanti baru tarik bareng," dan benar saja, di saat tim bule mulai terlihat ngos-ngosan, napas memburu dan tenaga mulai menurun, warga kampung justru baru memulai strategi mereka. Dengan hitungan yang tak terdengar oleh penonton, mereka mulai menarik tambang bersama-sama, pelan, tapi serempak, 1 tarikan, 2 tarikan, tambang pun mulai bergerak ke arah sebaliknya. Jerun mulai merasa panik, tali yang tadi mereka kuasai, kini mulai tertarik balik, teman-temannya yang tadi yakin bisa menang, mulai kehilangan keseimbangan, beberapa dari mereka tergelincir, satu bahkan nyaris terjatuh karena tak sanggup menahan tarikan lawan. Penonton bersorak makin riuh, suara tepuk tangan, teriakan, dan tawa membahana. "Tarik terus, Pak RT, tarik terus, ayo kampungku." Bulenya sudah lemes tuh, wajah Jerun berubah, ia masih berusaha menarik, tapi tangannya mulai lelah, pegal, sakit, tapi dia bertahan, ia mencoba mengajak teman-temannya menarik bersama lagi, tapi ritme mereka sudah kacau, tidak sekompak saat awal. Sementara itu, tim warga kampung justru makin solid, mereka tak terburu-buru, setiap tarikan mereka diikuti dengan teriakan semangat dari rekan setim, mereka seperti mesin yang bekerja dalam satu irama, perlahan tapi pasti, mereka mendominasi jalannya lomba. Tali pun makin lama makin condong ke sisi warga lokal. Tanah yang dipijak Jerun sudah mulai bergeser. Kaki-kaki bule mulai terpeleset. Dalam satu tarikan besar, tubuh mereka terdorong ke depan. Dan akhirnya, dengan satu hentakan yang kuat dari tim warga, Jerun dan 3 temannya langsung terjatuh. Tali terlepas dari tangan mereka. Sorak-sorai pun langsung pecah. Penonton bersorak heboh, sementara tawa lepas terdengar dari berbagai arah. Seorang anak kecil berteriak, "Bulenya kalah, bulenya kalah." Disusul tawa riuh dari penonton, Jerun terduduk di tanah, masih memegang tali setengah tergenggam. Nafasnya terengah, wajahnya berkeringat, tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu hal. Tawa, ia tertawa lepas, sambil memandang ke arah tim warga lokal yang kini merayakan kemenangan mereka dengan sederhana, tepuk tangan dan senyum lebar. Beberapa warga mendekat dan menepuk bahunya sambil berkata, "Keren, Mas, udah berani ikut aja, itu luar biasa." Jerun mengangguk, sambil mengangkat jempol dan menjabat tangan lawan-lawannya satu persatu. Dalam hatinya, ia tahu, ia memang kalah, tapi ini adalah pengalaman paling berharga selama hidupnya di Indonesia, sebuah momen yang akan ia ceritakan berkali-kali ketika pulang ke negerinya nanti. Setelah lomba selesai, suasana masih meriah, warga berkumpul sambil menikmati hidangan sederhana, nasi tumpeng, gorengan, dan es teh manis yang dibagikan gratis untuk semua. Anak-anak masih berlarian dengan wajah penuh cet dari lomba sebelumnya. Musik dangdut kampung kembali terdengar, menambah semarak sore hari itu. Di salah satu sudut lapangan, Jerun duduk bersila di atas tikar bersama beberapa warga. Wajahnya masih lelah, tapi senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Tangan kanannya memegang segelas air kelapa muda, sementara tangan kirinya sesekali digosok pelan karena bekas gesekan tambang. Ia tampak tenang, dan mungkin bahagia. Beberapa warga mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Jerun menjawab dengan senyuman dan anggukan. "Saya senang sekali," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, tapi penuh ketulusan. Ia tidak hanya merasa diterima, tapi benar-benar dianggap bagian dari keluarga besar hari itu. Di depan kamera, Jerun akhirnya membagikan kesannya.
Ia berkata bahwa awalnya ia hanya ingin melihat langsung seperti apa perayaan kemerdekaan di Indonesia, tapi yang ia temukan jauh lebih besar dari sekadar upacara atau lomba. Ia menyaksikan sendiri bagaimana semangat gotong royong, tawa, dan kebersamaan menjadi nyawa dari perayaan ini. Bagaimana warga yang tidak saling kenal bisa saling menyemangati. Bagaimana rasa nasionalisme diwujudkan bukan dengan kekakuan, tapi dengan keceriaan dan kekompakan. Menurut Jerun, momen saat ia kalah dalam lomba tarik tambang justru menjadi salah satu pengalaman paling membahagiakan dalam hidupnya. Ia merasa kalah dalam lomba, tapi menang dalam makna. Karena dari kekalahan itu, ia belajar tentang kerendahan hati, kebersamaan, dan kekuatan yang datang bukan dari otot, tapi dari hati yang bersatu. Ia juga sempat berkata, "Hari ini saya kalah, tapi saya merasa sangat menang karena bisa jadi bagian dari perayaan yang begitu luar biasa ini." Hari mulai sore, langit perlahan berubah jingga. Lagu Indonesia Raya diputar dari pengeras suara kecil di ujung lapangan, disambut semua warga yang berdiri tegap, menghentikan aktivitas mereka sejenak. Jerun ikut berdiri. Meski ia bukan warga negara Indonesia, ia tahu betul bahwa apa yang ia saksikan hari ini adalah jiwa Indonesia itu sendiri. Dan itulah kisah Jerun, bule asal Belanda yang tidak menyangka akan kalah dalam lomba tarik tambang saat 17 Agustusan di Indonesia. Tapi justru dari kekalahan itu, ia menemukan makna yang jauh lebih dalam dari sebuah kemenangan. Kalau kamu pernah ikut lomba 17-an juga, coba tulis di kolom komentar pengalaman paling lucu, paling seru, atau paling kocak yang pernah kamu alami. Dan kamu nonton dari kota mana nih? Tulis juga ya, biar kita tahu seberapa luas semangat 17-an ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan bagikan ke teman-temanmu biar mereka juga bisa merasakan semangatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!